Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai bedah jurnal yang berjudul Analisa Keamanan Informasi Menggunakan Framework ITIL pada Domain Operation Service. Sebelum kami lanjut, saya akan memperkenalkan nama kelompok terlebih dahulu. Ada Ade Sintia, Desi Oktaviani, Intan Permatasari, Wiranti Yulansari Rahman, Linda Malini, dan Peti Suganda Putri. Dalam perkembangan teknologi pada zaman sekarang ini menuntut adanya keamanan di tiap aspek. Pada zaman saat ini dikembangkan juga konsep framework ITIL, yakni teknik pengelolaan infrastruktur, pengembangan, serta operasi teknologi informasi. Keamanan informasi juga sangat dibutuhkan pada lembaga pendidikan, karena itu sudah menjadi kebutuhan utama dalam teknologi informasi. Namun di wilayah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 KAKAS saat ini mungkin belum memaksimalkan sepenuhnya pada bagian keamanan informasi di sekolah, dan juga di sekolah masih dihadapkan dengan masalah kurangnya sumber daya manusia di bidang IT yang bertugas pada bidang IT sekolah. Oke, untuk jurnal yang kita bahas kali ini, kita menggunakan metode ITIL atau bisa disebut juga Information Technology Infrastructure Library, yaitu suatu rangkaian konsep dan teknik pengelolaan infrastruktur. Framework ITIL juga memiliki beberapa tahapan yang sistematis, yaitu service strategi, service design, service transition, dan service operation. Di mana service strategi itu dia dapat memberikan suatu pengimplementasi itu bagaimana memandang konsep ITISM. Jadi bukan hanya sebuah kemampuan organisasi aja, tetapi juga dia sebuah aset strategi bagi perusahaan itu sendiri. Dan untuk desainnya, kalau kita pakai strategi desain ITIL ini, kita dapat dengan praktis, terus lebih efisien juga dalam waktu, nggak terjadinya lebih mudah lagi dan lebih gampang. Dan untuk service transitionnya dapat mengembangkan serta mengubah hasil desain atau layanan yang kita buat. Kayak misalkan kita udah membuat desainnya seperti ini. Nah, dengan service transition yang ada di ITIL ini, kita dapat mengubah dan mengembangkannya lebih baik dan lebih bagus lagi. Untuk service operationnya juga dapat menjaga kestabilan operasional dalam layanan IT-nya. Kemudian untuk keamanan komputernya itu, atau bisa disebut dalam bahasa Inggrisnya computer security, yaitu keamanan informasi yang diaplikasikan ke dalam komputer dan jaringannya itu, dan yaitu bertujuan untuk membantu mencegah penipuan dan mendeteksi jikalau ada penipuan itu sendiri. Keamanan level 2 adalah network security yang merupakan keamanan dari komputer yang terhubung ke jaringan, contohnya seperti LAN, WAN, maupun internet. Karena komputer yang terhubung ke jaringan sangat rentan terhadap serangan komputer. Komputer server juga bisa diakses menggunakan komputer klien. Oleh karena itu, setelah keamanan level 1 selesai dikerjakan, maka keamanan level 2 harus dirancang supaya tidak terjadi kebocoran jaringan, akses ilegal, dan perbuatan-perbuatan yang merusak keamanan tersebut. Untuk keamanan level 3, yaitu keamanan informasi yang kadangkala tidak begitu diperdulikan oleh administrasi pegawai. Seperti contohnya memberikan password ke teman, kertas-kertas berkas transaksi, dan lain sebagainya. Untuk keamanan level 4 merupakan keamanan secara keseluruhan dari komputer. Jika level 1 sampai 3 sudah dikerjakan dengan baik, maka otomatis keamanan untuk level 4 sudah terpenuhi. Tapi jika salah satu dari level tersebut belum terpenuhi, masih ada yang salah, nanti kita bakal merumuskan kesimpulan dari tahapan yang ada.
hasil analisa jurnal yang kami ambil, itu hasil penelitian ini menemukan bahwa hanya sedikit responden atau sekitar 31,7% saja yang merasa informasi pribadinya akan menimbulkan masalah yang merugikan dirinya sendiri. Artinya 69,3% responden yakin bahwa informasi pribadinya tidak akan merugikan dirinya sendiri. Di dalam jurnal ini ada 3 pernyataan, yaitu yang nomor pertama, pernyataannya, saya merasa memberikan informasi pribadi pada pihak SMK Negeri 1 Kakas akan menimbulkan masalah yang merugikan saya. Itu presentasenya 31,7% dan keterangannya setuju. Dan nomor 2, saya merasa penuh resiko seandainya memberikan informasi pribadi pada pihak SMK Negeri 1 Kakas. Itu presentasinya 33,3% dan keterangannya setuju. Dan yang terakhir, saya merasa pihak SMK Negeri 1 Kakas menyediakan informasi yang menimbulkan banyak permasalahan yang tak terduga. Itu presentasenya 33,3% dan keterangannya setuju. Berdasarkan tabel yang dijelaskan tadi adalah hasil presentasi tertinggi dari kuesioner menurut 60 responden. Dari hasil penelitian ini, hanya ada sedikit responden sekitar 31,7% yang merasa informasi pribadinya akan menimbulkan masalah yang merugikan dirinya. Hanya 33,3% responden merasa informasi yang diberikan penuh risiko. Artinya, 66,7% responden sangat percaya informasi yang diberikan kepada pihak SMK tidak menimbulkan permasalahan yang berarti. Saya akan menjelaskan kesimpulan jurnal dari kelompok kami. Hasil dari penelitian yang kami lakukan di SMK Negeri 1 Kakas, diketahui bahwa tingkat keamanan informasinya baik, privasinya sangat terjaga, penanganan risiko yang kurang baik, dan kepercayaan yang baik terhadap semua pihak yang ada di SMK Negeri 1 Kakas. Hasil dari penelitian ini kiranya dapat membantu dan berguna bagi semua pihak SMK Negeri 1 Kakas dan pihak lain yang membutuhkan jurnal ini. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.